Model-model penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi. Ada dua karakteristik utama tentang prosedur penilaian yang baik, yaitu validitas, reliabilitas. Kedua sifat utama ini merupakan fokus utama pada saat merencanakan penilaian, dan sebagian besar saran yang dikemukakan pada buku ini diarahkan pada persiapan penilaian yang memberikan interpretasi hasil penilaian yang sah dan terpercaya. Ada dua manfaat penilaian prestasi. 1. Untuk menentukan ranking yang relatif tidak mutlak kepada siswa. 2. Untuk memberikan deskripsi tentang tugas-tugas belajar yang bisa siswa lakukan atau tidak bisa lakukan. Hasil dari penilaian jenis pertama diinterpretasikan dalam posisi masing-masing siswa di antara siswa-siswa lainnya. Pengertian penilaian alternatif. Sebagaimana telah diuraikan, bahwa penilaian hasil belajar dengan menggunakan tes objektif pada umumnya hanya mampu menilai aspek kognitif tingkat rendah dan sangat terbatas dalam menilai sikap, dan yang lebih penting lagi tidak mampu sama sekali untuk menilai kemampuan dan keterampilan melakukan sesuatu aspek skill dan performance yang ingin diukur. Pro dan kontra terhadap penilaian alternatif. Dasar pemikiran bagi yang pro berdasarkan kelompok yang setuju. 1. Holistik, aneka macam teknik dapat digunakan untuk mengetahui dan memahami kemampuan menyatakan pendapat maupun melakukan sendiri aspek yang ingin dinilai. Dengan cara demikian, gambaran informasi yang diperoleh akan menyeluruh dari berbagai sisi sesuai dengan target belajar. Di samping itu, penilaian alternatif memberikan gambaran yang bersifat analitik tentang peserta didik, baik dilihat dari tingkatan kemampuan maupun ranah kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Kelebihan lain dari penilaian alternatif menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar, karena peserta didik merupakan individu yang belajar, sedang tumbuh dan berkembang menuju kemandiriannya. Oleh karena itu, dalam melakukan penilaian alternatif, peserta didik adalah titik sentralnya, bukan pada pendidik yang membelajarkan. Segala teknik perlu digunakan untuk dapat mengungkapkan informasi yang sesungguhnya tentang peserta didik yang merupakan bagian integral dari proses pembelajaran. Dasar pemikiran bagi yang kontra berdasarkan kelompok yang tidak setuju. 1. Banyak waktu yang digunakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan teknik penilaian alternatif yang bervariasi sesuai dengan target belajar membutuhkan waktu yang lebih banyak, baik dilihat dari segi persiapan maupun pelaksanaannya. Yang kedua, tidak semua orang suka kelompok sesuai dengan prinsip individualitas. Tiap individu mempunyai persamaan, di samping banyak pula perbedaannya. Ada individu yang suka kelompok, tetapi banyak pula yang tidak suka kelompok. Kondisi ini kalau diterapkan dalam penilaian alternatif, berarti individu yang tidak suka kelompok akan dirugikan dalam penilaian pembelajaran. Pengertian penilaian performa. Penilaian performa atau performa merupakan penilaian yang dilakukan guru dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu tugas. Oleh karena itu, penilaian performa lebih diarahkan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntun peserta didik melakukan suatu tugas. Penilaian autentik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Konsep penilaian autentik. Penilaian autentik adalah bentuk penilaian saat para siswa diminta untuk melakukan tugas-tugas nyata yang menunjukkan atau menggambarkan penerapan pengetahuan dan keterampilan penting yang bermakna. Kinerja peserta didik harus ditampilkan selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran, sehingga penilaiannya haruslah dilakukan selama dan sejalan dengan berlangsungnya kegiatan proses pembelajaran. Di dalam penilaian autentik, terdapat beberapa prinsip sebagai berikut. Pertama, penilaian terpadu dalam kegiatan belajar mengajar. Kedua, mengembangkan strategi yang sesuai agar penilaian dapat berfungsi sebagai cermin diri. Ketiga, melakukan berbagai strategi penilaian yang menyediakan berbagai jenis informasi tentang kompetensi belajar peserta didik. Keempat, mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus peserta didik. Kelima, mengembangkan dan menyediakan sistem perekaman yang bervariasi dalam pengamatan kegiatan belajar peserta didik. Keenam, menggunakan cara dan alat penilaian yang bervariasi, seperti
cara tertulis, lisan, produk, portofolio, unjuk kerja, proyek, dan tingkah laku dalam rangka mengumpulkan informasi. Penilaian autentik dalam kaitannya dengan penilaian formatif dan sumatif. Salah satu implikasi dari ditetapkannya standar kompetensi adalah proses penilaian yang dilakukan oleh guru baik yang bersifat formatif maupun sumatif haruslah menggunakan acuan kriteria. Untuk itu, dalam menerapkan standar kompetensi guru harus mengembangkan matrik kompetensi belajar, learning competency matrix, yang menjamin pengalaman belajar yang terarah, mengembangkan penilaian autentik berkelanjutan, continuous authentic assessment yang menjamin pencapaian dan penguasaan kompetensi. Penilaian portofolio merupakan salah satu bentuk penilaian berbasis kelas yang merupakan penilaian yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Penilaian berbasis kelas merupakan proses pengumpulan dan penggunaan informasi dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh guru dengan menetapkan tingkat pencapaian dan penguasaan yang berkaitan dengan kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum menurut Supranata dan Hatta pada tahun 2004. Penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Teknik penilaian yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik indikator, standar kompetensi dasar dan kompetensi. Tidak menutup kemungkinan bahwa satu indikator dapat diukur dengan beberapa teknik penilaian. Hal ini karena memuat domain kognitif, psikomotor, dan afektif. Penilaian kelas merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar siswa, pengolahan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa yang sesuai dengan indikator, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Penilaian pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, penilaian tertulis. Penilaian tertulis biasanya diadakan untuk waktu yang terbatas dan dalam kondisi tertentu. Dari berbagai alat penilaian tertulis, alat penilaian jawaban benar salah, isian singkat, dan menjodohkan merupakan alat yang hanya menilai kemampuan berpikir rendah, yaitu kemampuan mengingat pengetahuan. Kedua, penilaian kinerja atau performance. Pada kurikulum tercantum banyak hasil belajar yang menggambarkan proses kegiatan atau unjuk kerja. Untuk menilai hasil belajar tersebut dibutuhkan pengamatan terhadap siswa ketika melakukannya. Penilaian kinerja adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilai terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang telah terjadi. Penilaian dilakukan terhadap kinerja, tingkah laku, atau interaksi siswa. Cara penilaian ini lebih autentik daripada tes tertulis karena apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya. Semakin sering guru mengamati unjuk kerja siswa, semakin terpercaya hasil penilaian kemampuan siswa. Berikut ini disajikan contoh alat penilaian kinerja berpidato. Petunjuk, berilah lingkaran pada angka yang sesuai untuk setiap kemampuan yang teramati pada waktu anak berpidato. Yang pertama, apabila tidak pernah. 2, apabila jarang. 3, apabila kadang-kadang. 4, apabila siswa selalu melakukan. Di sini terdapat nama siswa, kelas. Nah, ini terdapat contoh alat penilaian kinerja berbentuk checklist. Nah, petunjuk dalam penggunaan ini kita bisa menceklis bila kemampuan siswa tersebut teramati pada saat siswa berpidato. Aspek yang dinilai terdapat ekspresi fisik, yang kedua ekspresi suara. Deskriptor yang pertama berdiri tegak melihat pada penonton. Yang kedua, mengubah ekspresi wajah sesuai dengan perubahan pernyataan yang disajikan. Yang ketiga, berbicara dengan kata-kata yang jelas. Penilaian produk atau hasil kerja.
Penilaian hasil kerja atau produk merupakan penilaian kepada siswa dalam mengontrol proses dan memanfaatkan atau menggunakan bahan untuk menghasilkan sesuatu. Kerja praktik yang dikerjakan siswa. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia, bentuk penilaian produk ini diantaranya membuat puisi, cerpen, dan sewaktu-waktu siswa harus membuat kelengkapan bermain peran, baju, topeng, atau properti lainnya. Atau siswa harus membuat alat peraga untuk pembelajaran membaca permulaan. Penilaian portofolio. Portofolio merupakan kumpulan hasil karya atau hasil kerja seorang siswa dalam satu periode tertentu. Kumpulan karya ini menggambarkan tahap kemampuan atau kompetensi yang telah dicapai oleh seorang siswa. Dengan demikian, portofolio dapat memperlihatkan perkembangan kemajuan belajar siswa. Evaluasi aspek-aspek bahasa maupun apresiasi sastra dapat dikemas dalam evaluasi keterampilan bahasa. Misalnya menggunakan elemen ejaan, kosakata, sintaksis, fonologi, dan morfologi pada saat melakukan kegiatan menulis. Pertama, penilaian kemampuan mendengarkan atau menyimak. Kedua, penilaian kemampuan berbicara. Ketiga, penilaian kemampuan menulis. Model penilaian bahasa Indonesia dalam pelaksanaan kurikulum sekolah dasar. Guru disarankan untuk menggunakan berbagai teknik dalam melaksanakan penilaian terhadap peserta didik, serta menggunakan model penilaian yang lebih rinci, agar pelaksanaan KBK berjalan sesuai dengan tuntutan kompetensi. Maka kemudian KBK dan pedoman penilaian kelas disempurnakan oleh badan independen, yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU-SPN. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 22, 23, dan 24 Tahun 2006. Standar isi tahun 2006 terdiri atas beberapa komponen antara lain struktur program, beban belajar, kalender pendidikan, standar kompetensi atau SK, dan kompetensi dasar atau KD, serta kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang disusun oleh setiap satuan pendidikan. Selanjutnya, KTSP terdiri atas beberapa komponen, antara lain silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Silabus dan RPP terdiri atas SK dan KD yang telah ditetapkan dalam standar isi. RPP ditambahkan dengan kegiatan pembelajaran secara rinci sebagai jabaran dari KD dan proses penilaian yang merujuk pada Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007. Standar isi Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 yang harus dicapai peserta didik dalam lingkup pembelajaran dasar dan menengah dipetakan oleh pemerintah dan dikategorikan berdasarkan satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, SK, dan KD. Berikut adalah contoh gambaran SK dan KD minimal yang dimaksudkan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 semester 1. Tabel 1 di sini terdapat kompetensi Bahasa Indonesia kelas 4 semester 1. Standar kompetensi dasar. Yang pertama, mendengarkan penjelasan tentang petunjuk denah dan simbol daerah. Bisa dilihat di sini contohnya terdapat 5 standar kompetensi dan ada beberapa kompetensi dasar. Untuk kelas 4 semester 1 pelajaran Bahasa Indonesia. Selanjutnya, ilustrasi proyek cara belajar siswa aktif atau biasa disebut dengan CBSA.
Hasil penelitian tentang CBSA menunjukkan adanya keterlibatan peserta didik yang cukup tinggi dalam proses pembelajaran. Berikut disajikan 3 contoh kegiatan yang dapat direkam. Misalnya untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, guru menugaskan peserta didik untuk membentuk kelompok kecil dan mengamati tumbuhan yang ada di sekitar sekolah selama beberapa menit. Setelah itu, mereka dianjurkan membuat suatu sajak berdasarkan catatan dari pengamatan mereka. Kemudian, mereka membacakan sajak di depan kelas. Selanjutnya, peserta didik melaksanakan seminar mini di kelas mereka. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.